Kalau kita bicara total wealth-nya, berarti dikalikan dengan jumlah orang dewasanya, maka Indonesia lumayan masuk 20 besar. Kenapa? Karena menguasai atau mempunyai total kekayaan 3,41 triliun US dollar atau 0,73% dari global wealth. Ya sudah pasti Amerika nomor 1. Ya, China nomor 2 karena jumlah penduduknya banyak. Kemudian Jepang, kemudian Jerman, cukup kita urutkan sampai 4 atau 5 besar. Kalau kita bicara negara yang mempunyai ultra high net worth paling banyak, nomor 1 adalah Amerika, nomor 2 adalah China, kemudian Jerman. Ini jumlah adultnya ya, 141.135 orang, kemudian 32.706 dan seterusnya. Di total, di tingkat global, kita memiliki 264.000 orang yang kekayaannya minimal 50 juta US dollar. Nah ini prediksi untuk beberapa tahun ke depan. Ya, yang 2026 atau awal 2027 tadi sudah disampaikan, yaitu jumlah jutawan US dollar akan menjadi 87,6 juta orang atau juta orang dewasa. Kemudian ultra high net worth akan menjadi 385.000 dan total global wealth akan meningkat dari 463 meningkat 169 menjadi 600 lebih nanti ya. Kemudian khusus tahun depan ya mean wealth dari adult ya global akan melebihi 100.000. Akhir tahun depan berarti mungkin 2025 kita akan menyaksikan ataupun akan dapat laporannya. Kondisi kita di 2001 yang ya pokoknya jauh lebih di bawah saat ini atau jauh lebih buruk daripada kondisi saat ini. Kenapa? Mean-nya cuma 2.894 dolar coba. Kemudian mediannya cuma 697 ya. Kemudian jumlah dewasanya saat itu sudah 3,4% dari penduduk dunia. Kemudian total wealth-nya hanya 0,3 ya, saat ini ataupun tahun lalu 0,7 meningkat. Walaupun persentase populasi dunianya kita tidak berubah ya dari 3,4 menjadi 3,5% nantinya. Nah, mereka selalu membagi dua antara financial wealth dengan non financial kemudian dikurangi debt. Kemudian ini coba saya bandingkan Indonesia dengan Asia Pasifik di luar China dan India dan dibandingkan dengan dunia. Jadi kita jauh sekali ya, baik dalam hal mean maupun dalam hal median. Tapi di tahun 2000, di tahun lalu membaik ya. Yaitu kita kurang lebih dibandingkan dengan Asia Pasifik hanya sekitar ya sudah sekitar 30%. Dan dibandingkan global ya seperempatnya lah ya. Kemudian yang mungkin yang menjadi ciri khas lagi adalah orang Indonesia banyak sekali kekayaannya dalam bentuk non financial. Berbeda dengan di Asia Pasifik dan juga di tingkat global, mereka relatif imbang antara financial dengan non financial, bahkan lebih banyak di non financial. Kemudian wealth pattern-nya ini ya di Indonesia ya bahwa kalau kita bicara kita punya kekayaan 100.000 saja US dollar, maka itu sudah masuk ke dalam kelompok 2,1%. Kalau kita 1 juta berarti itu 0,1% dari penduduk dewasa atau orang dewasa Indonesia. Ya. Kalau di tingkat dunia angkanya ini 0,9 dan dunia 1,2. Nah ini yang di atas 100.000 ya ini mungkin yang menjadi target dari wealth management division dari bank. Ya. Angkanya itu 3,7 juta di atas 100.000 sampai 1 juta. Kemudian 191.000 yang di atas 1 juta US dollar. Di total masih kurang dari 4 juta. Paling tidak tahun lalu ya, sensus tahun lalu. Dibandingkan dunia ya, silakan dibandingkan dengan Asia Pasifik dan juga dengan global. Nah, ini jumlah high net worth individual kalau kita bicara Indonesia dibandingkan dengan dunia negara-negara lain, kita bandingkan ya bahwa totalnya dari 1,1 sampai 5, 5 sampai 10 dan seterusnya 191 juta. 1%, the top 1% dan juga the top 10% menguasai seberapa besar sih? Secara jumlah Indonesia ini adalah yang masuk ke dalam top 1% 161.000 dan kalau masuk ke dalam top 10% dunia itu 2,6 juta. Ini batas seorang dewasa bisa dikatakan masuk top 1%, yaitu 1,15 juta US dollar. Kalau mau masuk disebut top 5% dunia ya berarti 295.778 US dollar. Kalau ingin masuk ke dalam top 10%, 138.346 US dollar. Dan ini menguasai seberapa banyak nih yang top 1%? 46. Kurang lebih top 5% 70,4 dan top 10% adalah 82%. Kemudian kalau kita bicara yang paling bawah,
Ya, jadi benar-benar bagi yang cut off-nya itu median, itu ternyata 50% terbawah itu batas maksimum kekayaannya 8.360 untuk dunia dan untuk Indonesia 5.030. Dan persentasenya di dunia itu parah sekali, hanya 0,8. Kalau Indonesia lebih baik, yaitu 4,1%. Ini kita bicara negara-negara dengan pembagian ataupun share terhadap national wealth untuk yang the top 1%, top 5%, dan top 10%. Nah, pertanyaan menantangnya, challenging questions. Bagaimana para ultra wealthy mendapatkan uang mereka? Bagaimana mereka bisa mengakumulasikan kekayaannya? Pertanyaannya adalah, apakah ini ya usaha mereka atau diwariskan? Jawabannya adalah self-made. China 9% yang mendapat dari warisan, USA 24% dan Amerika 25%. Ya, jadi 80% para ultra high net worth maupun miliarder, apalagi jutawan, semuanya adalah usaha sendiri. The key thing, ya, kuncinya adalah start dari usia muda dan supaya bisa compound. Nah, kita mengenal the power of compound interest. Are you already a millionaire? Ya, jadi nggak penting kita menjadi miliarder dalam rupiah, cukup jutawan saja, Pak. Ya, kalau saya bilang cukup jutawan, tapi jangan dalam rupiah, dalam US dollar. Ya, karena sudah masuk 1,2% minimum. Ya, kalau kita 1,15 saja jutawannya itu ya, lewat dari situ berarti masuk ke dalam top 1%. If yes, congratulations. If not yet, opportunity is always open. Karena kita tahu 80% lebih itu semuanya memang dari usaha sendirinya, bukan dari warisan. But it requires, yang membutuhkan kemauan kuat, keahlian tinggi, kesempatan emas. Dan ya sudah pasti usaha keras juga ya. Good luck. Itu dari saya, terima kasih. Ini referensinya, silahkan nanti dicari.